Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkah dalam. Bertemu kembali di acara kali ini Sikat seputar iman Katolik. Nah, pada kali ini kita akan mewawancarai narasumber kita yang istimewa dan spesial. Siapakah beliau? Ini dia, Frater. Monggo Frater bisa memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mas Ian. Ini saya minta untuk perkenalan. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Romualdus Setiawadi. Biasa dipanggil Frater Iyo. Saya berasal dari paroki ini, paroki Katedral Kristus Raja yang tercinta. Saya berasal dari lingkungan 13, Santo Ignatius Loyola. Rumah saya itu kalau Bapak Ibu Saudara sekalian tahu ada di selatan SMP 9 di daerah Sumambir. Sekarang saya menjalani masa formatio atau masa studi di Seminari Tinggi Santo Paulus Kendungan Yogyakarta. Sekarang saya berada di tingkat 3. Nah, minta doanya selalu untuk kelancaran panggilan saya. Itu aja ya, perkenalannya cukup. Begitu Frater, terima kasih atas perkenalannya. Nah, sekarang mau tanya nih Frater, kapan sih Frater itu mulai masuk di seminari? Awal ya? Iya, awal. Saya tuh awal menjalani masa pertama kali itu di Seminari Mertoyudan. Mertoyudan. Mesti pernah denger lah ya? Pernah. Kasihan ya. Itu ada di Magelang. Saya waktu itu masuk di tingkat KPP itu setelah lulus SMP. Jadi setelah kelas 9 saya lulus SMP, saya daftar di Seminari Mertoyudan. Oh. Dan itu kira-kira umur berapa ya? Apa tahun berapa ya? Saya lupa ya. Nah, itu waktu itu entah kenapa saya tuh kok tiba-tiba pengen masuk seminari. Padahal dulu saya masih senang-senangnya ada di misinar. Ya, dulu masih sering tugas di katedral, masih rajin-rajinnya misinar. Terus tiba-tiba saya pengen jadi imam. Itu awal ceritanya. Saya juga agak lupa-lupa, tapi coba saya ingat dulu ya. Pokoknya dulu tuh saya cita-citanya pertama belum pengen jadi romo. Saya pengen jadi supir traktor. Gitu. Wah, supir traktor. Itu apa ya? Suatu cita-cita yang agak aneh, tapi saya dulu suka. Saya mainan kecil saya tuh bego itu. Ya. Saya suka nonton itu, cari di perumahan mana, hunting. Yang lainnya tuh komunitas hunting kereta. Ini komunitasnya hunting bego. Jadi ya itu keunikannya. Tapi tiba-tiba tuh kelas 8 saya pengen masuk ke Mertoyudan dengan waktu itu motivasinya cuma ya saya pengen lebih dekat dengan Tuhan Yesus gitu loh. Ingin pelayanannya lebih dekat. Rasanya tuh jadi misioner kok kurang. Jadi misioner kurang gitu. Bisa dicontoh nih Bapak Ibu. Bagi putranya yang ingin masuk. Ya siapa tahu udah rajin misioner gitu ada rasa kerinduan yang lebih ya. Itu. Terus pengen jadi romo, nah mungkin itu. Nah jadi romonya itu kenapa inginnya masuk projo gitu loh, nggak ingin yang lain? Oh, saya itu dulu juga itu tadi langsung melompat ke pertanyaan yang jauh ya. Tapi saya cerita yang lebih lebih lama dulu. Okay. Nah, setelah saya kelas 9 itu saya dulu kan hidup atau sekolah itu di SMP 3 depan gereja sini. SMP 3. Nah, waktu itu saya tuh di kelas tuh non muslim sendiri. Jadi setiap hari itu saya selalu bergejolak karena setiap hari selalu saya diejek, lalu intinya dimusuhi gitu lah oleh teman-teman. Bayangin dulu saya waktu ada pada main voli itu ya di lapangan, saya datang terus minggir kamu Katolik kamu gak usah main ya gitu kan, kadang bilang gitu. Saya kadang sakit hati. Lalu kalau lagi mainan apa gitu, terus saya kan dulu SMP pacaran tuh. Nah itu sama anaknya guru SMP saya, terus itu jadi rasan-rasan di ruang guru. Nah itu yang bagi saya, wah jadi orang Katolik tuh ternyata susah dan juga penuh gejolak gitu. Dan akhirnya itu tadi, bagaimana saya menjadi seorang Katolik yang pengen lebih gitu loh. Menjadi seorang misioner tuh rasanya kurang apa ya, pelayanannya kurang dalam gitu loh. Iya, lebih Karena saya akhirnya kepengen jadi romo, dan akhirnya ya udah coba-coba. Itu waktu dulu saya masuk seminari cuma coba-coba, siapa tahu keterima. Ternyata keterima.
Dan apa ya, saya dulu pengen mengembangkan musik saya juga, karena di sana alat musiknya lengkap sekali di Murtayudan itu. Saya tahu itu punya orkestra yang besar, lapangannya juga bagus. Dulu saya sering olahraga, tapi sekarang udah gemuk gitu cara olahraga dulu itu. Terus masuk Murtayudan 4 tahun ya, karena pendidikan di seminari menengah 4 tahun. Lalu kenapa saya tadi memutuskan untuk masuk Projo itu ada di tahun ketiga saya. Dulu waktu itu saya pertama masuk OP. Ya, OP itu ordo. Ini kalau di sini suster-suster itu, suster OP. Ordo Predikatorum. Nah, dulu saya tertarik untuk masuk situ pertamanya. Tapi tiba-tiba entah kenapa ada spamong saya, namanya Frater Patrick. Itu yang mengarahkan saya untuk masuk ke Projo Purwokerto. Kenapa kok nggak coba melayani di kesukaan sendiri? Terus akhirnya saya pikir-pikir lagi, iya ya, tempat saya itu butuh dilayani juga, kenapa saya pergi ke tempat lain. Dan akhirnya sudah saya putuskan untuk masuk Projo Purwokerto. Demi apa? Ya ini demi tanah saya tercinta. Pelayanan saya harusnya dia diberikan untuk pengabdiannya di tanah ini, di paroki sendiri gitu ya. Iya, ya enggak, nanti tugasnya nggak mungkin di paroki sendiri sih. Iya, maksudnya di Keuskupan ya. Betul. Gitu. Oh, jadi Frater ini sekarang belajar di seminari Kentungan ya, Frater? Iya, Kentungan. Nah, pernah ke Kentungan? Saya belum di Kentungan. Bisa main ini harus. Main ya. Iyalah, biar tahu. Siapa tahu pengen jadi romo. Ya. Wah, belum ada panggilan nih. Iya. Aduh, jadi. Nah, Frater, waktu di Kentungan ini, waktu Frater belajar di Kentungan, nah, Frater ini ada tantangannya nggak sih? Ada kesulitan saat belajar di? Banyak. Kesulitannya tuh banyak. Jadi seorang imam itu apa ya? Ya senang-senang susah lah. Senang-senang susah. Iya, senang-senangnya ya bisa hidup ini lebih ke hidup komunitas ya. Setiap hari itu hidupnya kami kalau satu komunitas di Kentungan itu ada sekitar 60-an lebih sampai ke 70. Nah itu apa namanya? Yaitu hidup komunitasnya itu besar, dan jadi setiap hari itu selalu punya teman yang bisa diajak cerita. Nah, waktu memang ada perbedaan sih ketika di Murtayudan dan di Kentungan itu komunitasnya semakin mengecil. Jadi dari Murtayudan itu kan nggak langsung ke Kentungan, tapi melewati fase harus ke tahun rohani, kalau nggak di novisiat. Kalau di serikat Yesus ataupun kongregasi lain itu istilahnya itu novisiat. Tapi kalau di kami yang diosesan itu ada istilahnya tahun rohani dulu. Nah itu setahun. Setelah saya 4 tahun dari Murtayudan, setahun di Tegal di seminari Torsa. Nah itu juga penuh pergulatan. Di situ komunitasnya dari Murtayudan yang besar lalu pindah ke komunitas kecil. Setiap hari itu ketemunya itu aja. Kami cuma berberapa itu waktu itu, fraternya 9, terus ada karyawan 2, romonya 2, ada TPP itu tahun pengolahan panggilan itu ada 2 gitu. Itu komunitasnya sangat kecil kalau dibandingkan Murtayudan yang besar seperti itu. Di Torsa itu kecil dan itu akhirnya timbul kebosanan. Lalu ya kadang itu saya merasakan krisis panggilan itu, kadang entah kenapa rasanya tuh malas gitu. Nah itu pergulatan yang macam itu yang kadang membuat tidak semangat dalam menjalani panggilan. Tapi tentu karena tadi ada teman-teman yang selalu ada untuk bisa diajak cerita, untuk diajak sharing, dan juga ada romo-romo pembimbing juga, akhirnya hal seperti itu bisa terolah gitu. Dan itu yang akhirnya pergulatan itu justru malah jadi kekuatan. Ketika lagi krisis, ternyata ini yang harus dibangun adalah mungkin hidup rohaniku lagi melemah gitu. Dan akhirnya ada yang bimbing untuk mengarahkan itu menjadi suatu kekuatan yang aku harus membenahi daerah ini nih, harus membenahi hidup komunitas, hidup rohani. Itu yang menjadi suatu yang menarik, lebih kuat dalam panggilan itu ya, Frater. Betul. Oke. Nah, Frater, ketika Frater belajar di seminari Torsa itu,
mungkin ada teman dari paroki sendiri nggak, frater dari paroki sendiri nggak? Oh ada. Ada dari katedral. Iya, Sama langsung dari dari katedral ada. Itu ada frater, saya bareng dengan frater Dito. Oh, frater Dito ya? Iya. Itu frater Dito itu formasinya beda dengan saya, karena saya dari Mertoidan, frater Dito dari SMA biasa. Jadi kalau dari SMA biasa, nanti kalau ada yang tertarik nih anak-anak muda ini, bisa loh dari SMA biasa nanti masuk ke seminari Torsa itu di Tegal. Nanti ada masa setahun untuk memperkenalkan hidup panggilan, lalu nanti selanjutnya bisa menjadi frater di Torsa untuk menjalani tahun orientasi rohani. Jadi ada fasenya supaya inilah adaptasi dulu setahun dari SMA biasa, lalu setahun nanti baru jadi frater Tor, intinya itu. Gitu. Tuh. Nah, frater, tapi kalau saat belajar gitu di seminari Torsa, Iya. gitu ada sesuatu yang dikangenin nggak? Oh, dari Torsa. Dari Torsa. Tuh, ada, pasti ada. Torsa itu karena komunitas kecil, maka frater-fraternya itu bisa diolahnya tuh secara intens. Jadi ada Romo 2 di sana mendampingi. Waktu itu saya awalnya 9 frater dan sekarang tinggal 5. Angkatan saya yang Purwokerto itu tinggal 5 di tingkat 3. Nah, dengan komunitas yang kecil itu tentu perkembangan dirinya dapat dilihat secara lebih mendalam, secara lebih detail, dan akhirnya justru prosesnya itu terlihat dan benar-benar diolah gitu. Dan itu yang justru saya kangeni di situ. Dan hidup rohaninya pun kuat di sana, rasanya itu dekat sekali dengan Yesus gitu loh. Yang menjadi motivasi awal saya ketika masuk seminari itu pengen dekat dengan Yesus. Nah, saya justru sangat merasakan di seminari Torsa. Oh iya nih frater, kan frater kan di seminari ini kegiatan apa aja sih yang frater lakuin setiap harinya gitu? Setiap harinya ya, mungkin memang banyak umat yang kurang tahu gitu ya, karena seminari itu ya kadang kalau apalagi selama masa pandemi ini jarang dikunjungi. Jadi setiap harinya itu para frater itu pertama bangun pagi itu jam 5 kira-kira. Itu terserah sih bangun pagi mau jam 4 mau jam 5 terserah, tapi jam setengah 6 mulai ibadat pagi dan misa pagi. Nah kalau di Bendungan seperti itu, setengah 6 mulai ibadat pagi, misa pagi. Terus nanti itu kalau hari biasa ya, ada hari-hari khusus. Kalau hari biasa setelah itu sarapan, lalu jam setengah 8 berangkat kuliah. Biasanya kuliah sampai setengah 1, terus setengah 1 makan siang. Nah setelah makan siang itu sampai jam 5. Kalau hari-hari tertentu ada kegiatan beres-beres. Tapi kalau nggak ada beres-beres, biasanya itu waktu bebas untuk frater-frater bisa eksplorasi diri, mau main musik, mau apalah, mau main kemana, atau mau tidur juga bisa. Kalau misalnya butuh tidur siang, itu bisa untuk tidur siang. Lalu jam 5 nanti biasanya pada mandi, terus nanti jam 5 itu mulai studi. Itu belajar waktu yang pertama, itu nanti sampai jam 7. Biasanya itu frater-frater di kamar, kalau enggak di ruang komputer. Lalu jam 7 makan malam, nanti jam setengah 8 itu waktu pribadi lagi, terserah mau biasanya pada visitasi ada di Sakramen Maha Kudus ataupun mau jagongan. Atau kalau enggak di Kendungan itu main biliar, biasanya saya main biliar kalau setengah 8 itu sampai jam 8. Nanti kalau udah jam 8 stop semua, belajar lagi, nanti terserah sampai jam berapa mau, ya biasanya sampai jam 11 sih. Dan itu kalau hari biasa. Ada hari-hari khusus frater-frater itu diminta untuk bertugas. Misalnya di hari Sabtu frater-frater ada yang namanya pastoral. Nah, pastoral itu nanti udah dibagi kemana-mana. Biasanya per tingkat itu akan prosesnya beda-beda. Jadi yang tingkat 1 masih belajar di seminari, masih belajar bahasa Jawa. Nanti kalau udah tingkat 2, perutusannya itu pastoral di SD. Jadi ngajar pelajaran agama setiap Sabtu itu ya kira-kira dari pagi sampai siang lah. Kalau masa pandemi ini kemarin frater saya ini ngajarnya ya online gitu ya, karena pandemi itu susah tuh ya. Jadi yang ngajarnya lewat Zoom dan sebagainya.
saya kenal murid-muridnya juga selama setahun itu siapa aja. Nah terus kalau udah tingkat 3 nanti naik lagi tingkatnya, suruh dampingi kelompok-kelompok ataupun apa ya, kayak misalnya ada asrama-asrama, nah itu mendampingi itu. Contohnya apa, misalnya kayak asramanya STC, asramanya Santa Maria. Nah ini kebetulan saya besok ke asrama Santa Maria sama mendampingi FPS, lupa aja namanya, saya belum masuk soalnya. Jadi itu mendampingi komunitas remaja di Kabupaten Sleman. Nah, bisa, itu yang menarik sih itu. Terus nanti kalau udah tingkat 4 nanti mendampingi mahasiswa. Nah kalau yang tadi kan yang tingkat 3 itu masih mendampingi anak-anak SMP, anak-anak SMA. Terus kalau tingkat 4 nanti naik lagi mendampingi anak-anak kuliah. Itu biasanya ada KMK, komunitas mahasiswa Katolik. Misalnya kalau di Kendungan itu kerjasamanya sama UGM, ya berbagai fakultas, saya kurang hafal di mana aja. Nah itu kegiatannya yang khusus-khusus gitu sih. Kalau liburan gini juga kadang ada kegiatan, cuma karena pandemi jadi ya di off kan lah. PPKM ya. Iya, PPKM makanya. Ya itulah. Nah, Frater, jadwal kehidupan sehari-hari di Kentungan sama yang di Torsa itu beda nggak, Frater? Kalau jadwal hariannya itu sebenarnya sama. Nggak ada yang beda, cuma karena itu tadi tempat pastoralnya beda. Tapi kalau kesehariannya mungkin di Torsa itu lebih menekankan pada hidup rohani ya. Nah bedanya sama yang di Kentungan itu menekankan pada hidup studi, karena kami diutus untuk belajar di Fakultas Teologi Weda Bakti, maka porsinya lebih banyak untuk belajar. Karena tadi kalau dilihat dari jadwalnya jam 7:30 sampai jam 12:30 kuliah. Nah kalau di Torsa nggak ada, cuma adanya istilahnya kursus, mencicipi pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa jadi persiapan untuk nanti di kuliah gitu. Itu lebih banyak, kalau Torsa itu lebih banyak hidup rohani. Maka ibadat hariannya itu ada yang pagi, terus ada siang juga ya, ibadat sore juga ya. Oh ya, kalau di Kendungan 6:30 itu tadi sebelum makan biasanya ada waktu rohani. Jadi tetap walaupun ditekankan pada hidup belajar, tapi harus tetap seimbang antara hidup rohaninya juga. Gitu. Gitu, maksudnya tadi itu apa, meluangkan waktu rohani ya tadi? Iya. Itu apa itu maksudnya? Nah itu setengah jam itu meluangkan waktu hidup rohani, itu artinya Frater stop belajar, terus nanti bisa berdoa devosinya, ataupun mau biasanya sih kalau yang tingkat 1 tuh masih wajib untuk ibadat sore vesper. Jadi nanti kumpul di kapel itu ada doa bareng-bareng gitu. Oh begitu, Frater. Iya. Bentar. Frater ini kan tadi kan sedang belajar di Kentungan ya, Frater. Kok sekarang ada di sini, Frater? Frater. Ini tugas-tugas apa ya? Kok tugas enggak tugas sih? Aduh. Kami sedang diberi kesempatan untuk liburan di rumah. Oh, liburan. Jadi kemarin saya datang ke Purwokerto itu tanggal 1 dan gading libur mulai tanggal 1, saya datang ke sini tanggal 2. Nah, nanti sampai tanggal 22. Nah, sebenarnya tuh tanggal 10 ini, tanggal 10 Juli ini tuh ada kegiatan yang memang direncanakan oleh seminari untuk live-in. Nah, ini tadi yang saya bilang ada kegiatan khusus. Tapi karena masa PPKM, maka kegiatannya dibatalkan. Terus karena kegiatannya itu dibatalkan, awalnya kan live-in di Paroki Banjarnegara. Banjar ya. Nah, itu karena di sana ternyata ada kasus-kasus ini, karena memang situasinya sedang tidak baik gitu, jadi ya itu tadi dibatalkan. Dan biasanya kalau misalnya nggak live-in di rumah-rumah warga, frater-frater lebih yang Purwokerto itu sering kalau Natal dan Paskah itu asistensi di paroki. Makanya kalau saudara-saudara sekalian kadang melihat yang di Keuskupan Purwokerto nih ya, di paroki-paroki Keuskupan Purwokerto itu kadang ada frater datang waktu Natal atau Paskah. Nah, biasanya kami diminta untuk tugas di paroki tersebut untuk bantu romo dalam pelayanan. Begitu. Wah, menarik ya, Frater, penjelasannya tadi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin putranya bergabung dan mengabdi kepada Keuskupan Purwokerto, bisa bergabung dan mendaftar ke seminari. Mungkin gimana, Frater, caranya mendaftar ke seminari? Ini kalau
ada yang punya anak, punya cucu, punya keponakan yang ternyata kalau dilihat tuh punya bibit-bibit pengen jadi romo. Caranya gampang, tinggal bilang ke romo paroki, nanti minta surat rekomendasi. Lalu kalau misalnya daftar di Mertoidan, biasanya akan ada pengumuman di gereja bagaimana cara pendaftarannya dan juga tanggal pendaftarannya. Nah, nanti ngisi beberapa formulir dan juga ada kuesioner yang nanti ditujukan ke Seminari Mertoidan. Itu kalau yang dari SMP kelas 9 pengen masuk ke Mertoidan. Lalu kalau di yang Seminari Torsa juga nanti tinggal daftar juga, nanti pasti ada tanggalnya kapan, dan setiap tahun pasti akan membuka pendaftaran. Kalau di TPP itu syaratnya harus lulus SMA dulu kan, ada SMA biasa. Nanti bisa menghubungi Instagram juga, kami Frater itu punya Instagram. Nah, nanti bisa lihat di bawah ini ya. Nah, nanti akan ada muncul sendiri. Nanti yang kalau misalnya ada yang minat untuk masuk ke Seminari Torsa, bisa follow @seminari.torsa. Nah, itu nanti silahkan tanya-tanya di situ sepuasnya, bebas. Lalu kalau mau tanya-tanya lebih umum gitu, tanya ke Instagramnya Frater Projo Purwokerto. Nanti silahkan di follow, di bawah ini ada lagi, nanti muncul lagi @fr.projopurwokerto. Nah, nanti di situ mau tanya apapun bebas, tapi yang penting tentang panggilan aja ya. Lalu kalau misalnya punya kenalan sama frater Purwokerto lainnya juga bisa japri, nanti silahkan tanya-tanya macam-macam gimana sih daftarnya. Kalau mau nyoba-nyoba dulu, misalnya mau link-in 2 minggu ataupun berapa hari gitu, nanti bisa dikomunikasikan aja. Nanti silahkan bilang ke romonya, ataupun nanti bisa tadi ke IG itu silahkan dihubungi saja dan di follow juga, jangan lupa ya. Itu caranya. Nah, Bapak Ibu, begitu penjelasan tentang panggilan dari Frater Iok. Sangat menarik sharing pada kesempatan kali ini. Jangan lupa saksikan program Sikat episode selanjutnya yang akan tayang pada hari Rabu jam 6 di YouTube Paroki Katedral Purwokerto. Sekian, terima kasih. Salam Sikat, berkah dalam. Dadah.